Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fabi Anissa Fariha, mahasiswa IAIN Kediri, Prodi Psikologi Islam. Di sini saya akan menjelaskan 3 tokoh filsuf. Pertama, Jamaluddin Al-Afghani lahir pada tahun 1838 di Asadabad, Afghanistan. Jamaluddin Al-Afghani adalah seorang pemimpin pembaruan Islam yang berpindah dari satu negara ke negara lain dan merupakan tokoh pembaruan di Mesir sebab beliau meninggalkan pembaruan terbesarnya di Mesir. Banyak sekali penerapan pemikiran Jamaluddin Al-Afghani pada zaman modern, seperti pemerintahan yang bersifat demokratif, musyawarah, banyaknya lembaga ilmu pendidikan, sikap semangat juang, tidak membedakan umat, dan tidak membedakan suku dan golongan. Persatuan dan kesatuanlah yang menjadi prinsip pan-Islamisme pada zaman sekarang ini. Dengan kita rukun kepada teman dan sikap-sikap positif lainnya dapat menjadi cerminan dan penerapan pan-Islamisme zaman sekarang ini. Yang mendasari Jamaluddin Al-Afghani mengejar keterbelakangan Islam di Barat adalah adanya keterpurukan di berbagai umat Islam, adanya perpecahan hampir di semua kekuasaan umat Islam, adanya taklid atau paham kepada ajaran yang tidak jelas sumbernya, dan adanya sikap fatalistis yang tidak ada semangat perubahan dalam diri individu. Periode modern atau pada tahun 1800 Masehi dan seterusnya merupakan zaman kebangkitan Islam. Jatuhnya Mesir ke tangan Barat menginsafkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi Islam. Raja-raja dan pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Filsuf yang kedua, Muhammad Abduh, lahir pada tahun 1849 di Subrakit, Mesir. Muhammad Abduh adalah seorang pemikir muslim dari Mesir dan salah satu penggagas gerakan modernisme Islam. Langkah Muhammad Abduh dalam melakukan pembaruan ada 4, yaitu pertama, purifikasi atau pemurnian ajaran Islam, kedua, mereformasi pendidikan, ketiga, mempertahankan jati diri Islam, dan yang keempat, membuka kembali pintu ijtihad. Upaya Muhammad Abduh dalam melakukan pembaruan dimulai dengan perlunya sebuah sistem pendidikan yang kritis dengan metode yang modern. Dalam pandangan Muhammad Abduh, kekalahan serta ketertinggalan Mesir terhadap Eropa penjajah disebabkan karena ketidakmampuan orang-orang Mesir untuk keluar dari jerat dogmatisme yang diperkuat oleh pendidikan Mesir yang konvensional atau metode hafalan. Lemahnya penguasaan terhadap bahasa Arab juga menjadi faktor lain sehingga orang-orang Mesir tidak memiliki cukup alat guna mengkaji ulang kitab-kitab yang ditulis oleh para cendekiawan muslim pendahulunya. Filsuf yang terakhir, Muhammad Rashid bin Ali Ridho, dikenal sebagai Rashid Ridho, adalah seorang intelektual muslim dari Suriah yang mengembangkan gagasan modernisme Islam yang awalnya digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Salah satunya faktor perbedaan Rashid Ridho dan Muhammad Abduh. Faktor perbedaan tersebut didasarkan pada penafsiran dan jalan pemikiran mereka terhadap pentingnya atau ketidaknya dalam bermazhab. Menurut Rashid Ridho, kemunduran umat Islam karena banyaknya bid'ah. Untuk itu, Rashid Ridho memiliki gagasan modernisasi dengan membersihkan Islam dari bid'ah. Selain itu, kemunduran umat Islam karena adanya fanatik terhadap salah satu ulama secara berlebihan. Untuk itu, Rashid Ridho memiliki gagasan untuk menyeruh pada umat menggali kembali teks Al-Quran tanpa harus terikat pada pendapat para ulama terdahulu. Sebab akal dapat memberikan interpretasi atau pemahaman ulang terhadap teks-teks Al-Quran dan hadis yang tidak mengandung arti tegas atau bersifat doni, apalagi persoalan-persoalan yang tidak terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Demikian penjelasan 3 filsuf dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.